Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handako PS. Di video ini saya akan berbagi cara kerja online yang mungkin bisa dikatakan salah satu yang paling gampang saat ini. Karena kerjanya tuh bener-bener gampang banget teman-teman. Dan mungkin kalau anak SD pun mau belajar, bisa dikatakan ya 2 sampai 3 bulan bisa lah. Dan kalangan umum pun bisa menjadikan kerjaan ini sebagai kerjaan sampingan yang mungkin kalau sudah hasilnya besar bisa dijadikan kerjaan utama karena kerjaan ini tidak menuntut pendidikan tinggi dan tidak membutuhkan ijazah. Sehingga ya kalau kita sudah bisa dan menguasai ilmunya, langsung aja teman-teman. Dan ini bisa dilihat ya untuk income sebesar 768,95 US dollar ini pendapatan bersih padahal akun ini masih tergolong baru. Masih sekitar 3 bulan sampai 5 bulanan lah kira-kira ya kurang lebihnya dan karyanya masih 20-an tapi bisa mendapatkan income sebesar ini. Oke, sekarang kita skip masalah income dan kita bahas cara kerjanya sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan dan saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini. Karena ya kondisi saat ini cukup agak berat ya. Karena lapangan kerja itu tidak sebanding dengan generasi produktif yang sedang mencari kerja. Dan di video ini saya akan fokus pada Kreatif Fabrika aja ya. Sebenarnya nggak cuma Kreatif Fabrika, untuk linknya ada di sini teman-teman bisa dilihat saya blog. Ada Creative Market juga, kemudian ada Envato Elements dan Graphic River. Jadi ya silakan ditentukan sendiri untuk masuknya di situs yang mana, tapi semuanya sangat potensial untuk kita manfaatkan mendapatkan income tambahan di internet. Untuk alamat websitenya ini graphicriver.net, kemudian ini untuk Envato Elements, dan ini untuk Creative Market, dan ini untuk Kreatif Fabrika. Jadi sudah saya sebut dan sudah saya blog juga ya itu tadi. Jadi buat teman-teman yang nanyain linknya mana atau alamat websitenya mana, berarti tidak nonton sampai habis teman-teman. Sebenarnya ada lagi sih yaitu Shutterstock ya, tapi di video ini saya akan bahas Kreatif Fabrika aja. Oke, langsung ke Kreatif Fabrika teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman untuk Kreatif Fabrika di kategori Crafts. Dan untuk karya atau item bisa dilihat yang dijual di sini tuh kayak gini teman-teman. Jadi mudah banget, misal yang paling pojok kanan ini ya, ini masuk kategori populer. Padahal cuma kita bisa bikin di kertas, kemudian di scan di scanner, kemudian diimpor ke Adobe Illustrator, dan kita image trace. Nanti akan jadi vektor kayak gini secara otomatis. Nah, begitu pula dengan cap kaki ini ya, jejak kaki itu juga bikinnya kayak seperti itu. Sehingga anak SD atau SMP pun kalau yang suka gambar di kertas itu banyak banget. Nah, itu dimanfaatkan aja teman-teman. Mungkin teman-teman punya tetangga atau saudara atau bahkan adik sendiri yang jago gambar, ya tinggal dibelikan scanner aja nanti di-scan, kemudian di laptop itu di image trace di Adobe Illustrator, kemudian langsung akan jadi vektor dan bisa dijual di Creative Fabrika ini. Karena pesaingnya itu mudah-mudah banget teman-teman bisa dilihat cuma gini-gini doang ya. Sehingga kita bikin karya itu ya mungkin kalau ahli gambar pastinya ya setidaknya lebih bagus dari inilah karena ini kelihatan basic banget kalau menurut saya pribadi yang pengalaman sudah 11 tahunan lebih ya di dunia desain. Akan tetapi memang potensinya itu cukup tinggi karena Creative Fabrika sendiri untuk pemula itu saya rekomendasikan banget karena ya di samping untuk sistemnya itu bisa subscription untuk income-nya juga bisa dari per selling-nya. Jadi untuk desain yang tidak terlalu bagus tapi fungsional itu marketnya yang subscription teman-teman. Kalau yang kualitas itu marketnya yang per sellingnya. Jadi ada dua kategori market atau potensial market di Creative Fabrika ini. Dan cara kerjanya untuk membuat karya tadi kita tinggal gambar di kertas, mungkin kayak gini ya sampelnya. Kita perhatikan yang gambar anak kecil ini aja. Kemudian ini diimpor di Adobe Illustrator teman-teman, di bagian sini bisa dilihat ada ikonnya AI atau AI yang kepanjangannya itu Adobe Illustrator. Nah, di sini kita masuk ke bagian image trace dan kita pilih yang siluet di bagian sini. Nanti kita akan melihat window kecil kayak gini. Pilih aja oke. Perhatikan gambar anak kecil ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita ungroup aja sebentar di apa namanya expand terlebih dahulu. Di oke, baru di ungroup. Nah, setelah itu bisa dilihat untuk gambar anak kecil ini kita seleksi semua dan kita grup ya. Nah, di sini sudah terkombinasi khusus untuk icon atau gambar anak kecil ini. Nah, ini yang dijual teman-teman.
Untuk cara uploadnya, kita masuk lagi ke Creative Fabrica ya. Dan bisa dilihat di bagian sini ada 3 baris sejajar. Ini klik aja, kemudian kita pilih yang products di bagian sini dan kita pilih yang add graphic di bagian sini. Ya, kita masuk aja dan tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman seperti ini, teman-teman. Di sini ada bagian kotak untuk nama dari items yang kita jual. Kemudian di sini ada kolom kategorinya. Kita bisa pilih sesuai dengan objek atau karya yang kita jual itu tadi. Di bagian di sini itu untuk deskripsinya, untuk merincikan dari karya yang kita jual tadi itu perinciannya itu kayak apa, benefit dari buyer yang akan beli karya kita itu nanti seperti apa di sini. Kemudian di samping kanan bagian bawah di sini ya untuk pricingnya atau harganya kita bisa input harga sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian scroll aja ke bawah, terus ke bawah. Nah, ini bisa dilihat di sini tempat untuk optimasinya yaitu product tags atau keyword. Kita harus menempatkan keyword yang banyak pencarinya di sini sesuai dengan karya yang kita buat itu tadi agar nggak spam. Dan jangan sekali-kali sampai spam teman-teman karena spam itu hanya akan menampilkan impression dan tidak ada closing ya untuk item yang kita jual di sini. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini tempat untuk upload dari thumbnail yang kita buat untuk item kita tadi. Kalau yang samping kanan ini untuk produk yang akan di-download setiap kali buyer membeli karya kita tadi. Dan ada 4 opsional lagi di bagian bawahnya untuk consider freebies, kemudian untuk consider pick and mix, ini dicentang semua ya. Dan ini consider for discount deal. Nah, setelah kita centang semua, kalau yang dynamic pricing ini secara otomatis tercentang, tapi bisa kita uncheck kayak gini, tapi dicentang aja karena ini recommended banget. Kemudian kita agree dengan terms and conditions-nya untuk market Creative Fabrica. Di sini kita centang, kemudian pilih submit. Ini untuk mengirim item ke market Creative Fabrica. Jadi cara kerjanya itu gampang banget ya teman-teman. Ya setidaknya dengan gambar seperti erek-erekan di kertas, kemudian modal scanner, kemudian kita scan, kita impor ke Adobe Illustrator, kemudian kita image trace kayak yang tadi saya contohkan, dan dijual di Creative Fabrica, itu setidaknya ya kalau kita memang niat banget, itu sudah bisa jadi kerjaan loh teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman yang sudah punya anak atau punya adik bisa diarahkan untuk membangun income di internet dengan model seperti ini. Karena mudah banget dan tidak butuh pendidikan tinggi dan asal bisa gambar itu sudah bisa masuk dan memasarkan karyanya di Creative Fabrica. Jadi simpel banget untuk cara kerjanya teman-teman. Dan kalau karyanya sudah banyak bisa dijual juga di Shutterstock, kemudian Graphic River, kemudian di Envato Elements, kemudian di Creative Market. Ya bebas lah. Jadi dengan satu karya bisa dipasarkan ke berbagai market dan income-nya bisa menjadi passive income karena setiap kali penjualan yang terjadi pada karya kita, kita akan mendapatkan income dari situ atau komisi atau bagi hasil di setiap kali transaksi atau penjualan dari item yang kita jual tadi. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi peluang baru lah buat teman-teman yang sedang mencari kerjaan. Ya setidaknya video ini saya harapkan bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, barangkali ada video tutorial tentang bisnis yang belum teman-teman tonton sehingga teman-teman bisa menontonnya dan mengambil manfaat dari apa yang saya sharing di dalam video tersebut. Oke, sekian terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.